Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang berjudul Bertobatlah dan balik pada Bapa, dengan dasar dari kitab Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13 yang demikian. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan meratap. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu, dan berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudara, kehidupan kita seringkali dihadapkan dengan godaan dan tantangan yang membawa kita jauh dari jalan Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, Tuhan mengundang kita untuk bertobat. Berbaliklah dengan segenap hati. Pada ayat ini Tuhan menyatakan bahwa pertobatan yang diinginkannya bukan sekedar tindakan lahiriah, seperti mengenakan kain kabung atau berpuasa secara eksternal, melainkan pertobatan yang berdasar dari hati yang tulus, sebuah keputusan untuk berpaling dari dosa dan kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kata berbalik atau kembali ini menggambarkan sebuah
perubahan arah dari hidup yang berfokus pada dosa menuju hidup yang berfokus pada Tuhan. Perubahan ini bukan sekedar tindakan lahiriah, tetapi juga perubahan dalam motivasi dan hati. Dengan segenap hati, menekankan bahwa pertobatan bukan hanya soal menghindari hukuman atau mendapatkan pengampunan, tetapi melibatkan relasi yang dipulihkan dengan Tuhan. Tuhan memanggil umat-Nya untuk bertobat dengan tindakan yang mendalam, dengan berpuasa, menangis, dan meratap. Ini adalah tanda penyesalan yang sungguh-sungguh atas dosa-dosa kita. Berpuasa dalam konteks ini adalah simbol penolakan terhadap kesenangan duniawi dan kesediaan untuk mengorbankan diri demi memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Menangis dan meratap menunjukkan kedalaman penyesalan. Namun, ini bukan sekedar tentang perasaan emosional. Semuanya ini harus mengarah pada pertobatan yang sejati. Tuhan menyatakan lebih tegas lagi, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Dalam tradisi Israel kuno, orang mengenakan pakaian kain kabung yang dikoyak dan menaburkan abu di kepala untuk menunjukkan pertobatan dan kesedihan. Tetapi Tuhan menginginkan lebih dari sekedar tanda yang nampak dari luar. Ia menginginkan hati yang hancur dan rendah hati di hadapan-Nya. Tuhan ingin perubahan kita bukan saja perilaku yang nampak dari luar, tetapi juga perubahan dalam sikap hati dan niat kita. Di bagian akhir dari ayat 13, Tuhan mengingatkan kita akan karakter pribadinya yang penuh kasih. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ini adalah alasan mengapa kita dapat yakin bahwa Tuhan mengundang kita untuk kembali kepadanya. Karena Tuhan bukan hanya Tuhan yang adil dan benar, tetapi juga penuh kasih dan pengampunan. Seperti kesaksian pujian yang dinyanyikan oleh aktivis jemaat GKI Kuitang, sebuah pujian yang berjudul "Bertobatlah dan balik pada Bapa". Sebuah pujian yang menjadi berkat bagi banyak orang. Pujian ini menyatakan, bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Lagu ini mengajak kita semua yang mendengarnya untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Lirik lagu ini sungguh menggambarkan belas kasih Allah yang selalu menanti kita kembali. Tidak peduli seberapa jauh kita telah menyimpang. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan adalah pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Dan saat ini, Dia mengundang kita untuk kembali kepadanya dengan hati yang penuh kerendahan. Tuhan tetap memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Bersediakah saudara bertobat dan balik pada Bapa? Bukan hanya karena takut akan hukuman, tetapi karena kita mengenal kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas. Bersediakah saudara sekarang juga memperbaharui komitmen saudara untuk sungguh-sungguh bertobat dan balik pada Bapa? Bersediakah saudara? Lakukanlah saja. Itu sudah cukup. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang di surga,
puji syukur dan terima kasih. Firman-Mu mengundang kami untuk sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Bapa. Mampukanlah kami menghidupi pertobatan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa.